Saat membersihkan medan perang, para tentara menemukan sebuah meriam aneh. Meskipun mereka tidak menemukan peluru di dalam kendaraan, yang membuat meriam itu terlihat tidak berguna. Desainnya yang tidak biasa menarik perhatian mereka. Sang kapten memutuskan untuk membawanya kembali ke camp. Kemudian, dia memanggil seorang rekrutan yang mengerti bahasa Jepang. Ketika rekrutan itu membaca kata-kata di meriam, dia terkejut. Ternyata ini adalah meriam super yang diberikan langsung oleh Kaisar Jepang. Sementara itu, komandan musuh panik saat mengetahui bahwa meriam milik Kaisar itu hilang. Tanpa pilihan lain, dia mengirimkan seorang utusan untuk bernegosiasi mengenai pengembalian meriam tersebut. Keesokan harinya, sang kapten menerima surat dari tentara Jepang. Mereka ingin menukar pasokan dengan meriam tersebut. Sang kapten tahu ini adalah kesempatan besar untuk melemahkan musuh. Namun, alih-alih meminta senjata atau barang berharga, dia hanya meminta makanan, beras, dan tepung. Ketika komandan musuh membaca surat itu, dia tertawa. Dia mengira permintaan makanan itu hanya trik, jadi untuk apa berjaga-jaga? Dia membawa seluruh pasukannya ke titik pertemuan, siap untuk menyerang jika terjadi sesuatu yang salah. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa sang kapten memang telah menyiapkan penyergapan, tetapi itu hanyalah penyergapan palsu. Para tentara yang bersembunyi di hutan sebenarnya adalah boneka jerami yang memegang senjata palsu. Tipu daya ini memiliki dua tujuan. Pertama, membuat musuh menghabiskan amunisi mereka dengan berpikir mereka sedang terancam. Kedua, sementara seluruh pasukan musuh teralihkan, tentara yang sesungguhnya bisa diam-diam menyusup ke markas mereka dan mencuri senjata dari gudang senjata mereka. Komandan musuh yang sama sekali tidak menyadari trik itu, melihat siluet di hutan dan merasa lega, mengira dia telah membuat cukup pasukan untuk menangani situasi ini. Kemudian, dia memerintahkan anak buahnya untuk bertanya kepada sang kapten bagaimana mereka akan menukar meriam itu. Sang kapten, yang juga berhati-hati terhadap tipu muslihat musuh, menolak membiarkan siapapun mendekati terlalu dekat. Dia menuntut hanya komandan dan ajudannya yang dapat membawa makanan itu sendiri. Jika mereka menolak, para tentara akan menghancurkan meriam itu dengan granat. Komandan musuh tidak menyukai permintaan ini, tetapi melihat granat-granat itu, dia tidak punya pilihan selain menurut. Kedua orang itu membawa karung-karung makanan bolak-balik tanpa henti. Setelah merasa lelah, akhirnya mereka selesai memindahkan semua pasokan itu. Begitu komandan itu mengira semua telah selesai, sang kapten membuat permintaan lagi. Hanya dia yang boleh maju untuk mengambil meriam itu. Ini membuat komandan sangat marah, tetapi dia tetap mengikuti perintah karena tidak ada pilihan lain. Saat dia akan mengambil meriam itu, angin kencang tiba-tiba bertiup melalui hutan dan menjatuhkan para tentara yang bersembunyi di sana. Baru saat dia menyadari bahwa dia telah diperdaya, dengan amarah dia memerintahkan pasukannya untuk membuka tembakan. Tetapi sudah terlambat, tentara sang kapten telah kembali. Tidak ingin menderita korban jiwa atau kehilangan meriam itu, komandan Jepang tidak punya pilihan lain selain minta maaf dan pergi dengan penuh penghinaan. Cerita selesai. Yeay.